Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua. Yang terhormat, dosen perilaku organisasi, Bapak Imam Buwono, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota saya, Viranika Widiasari, sebagai manajemen operasional. Saya Zanta Andrea Putri sebagai Kepala Divisi Produksi. Dan saya Winda Agustina sebagai Kepala Divisi Pemasaran atau Marketing. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi konflik organisasi melalui studi kasus yang dikemas dalam bentuk diskusi. Dan dalam diskusi tersebut, kami akan membahas jenis konflik, penyebab utama konflik, dampak terhadap organisasi, serta strategi penyelesaian konflik yang sesuai berdasarkan teori perilaku organisasi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bu Ida, Bu Zara. Siang Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk rapat kali ini. Jadi saya paling rapat kali ini itu karena beberapa minggu ini saya dapat banyak komplainan mengenai keterlambatan pengiriman. Dan saya juga dengar bahwa kedua tim nih dari tim produksi dan juga tim pemasaran katanya saling menyalahkan. Nah, saya disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya saya bukan mau mencari siapa yang salah, lebih ke saya melihat akar masalahnya itu gimana sih supaya kita bisa mencari solusinya sama-sama, sehingga saya menguntungkan sama kedua tim ya, jadi nggak memberatkan satu pihak saja. Kita langsung saja ya, mungkin saya mau dengar dulu sudut pandang dari tim pemasaran, silakan dulu. Baik Bu, sebelumnya terima kasih. Saja saya juga akan mengenai komplainan yang ada. Jadi kami itu memberi pengembangan berdasarkan target yang memang sudah disepakati bersama. Tapi kenyataannya produksi selalu telat menyelesaikan pesanan. Nah, di mata pelanggan yang saya beli itu ya kita tim kami. Karena kami bicara langsung dengan mereka. Sebenarnya persaingan pelanggan yang dari kota itu saya yang mengaruh. Baik, saya juga paham sih posisi Ibu sebagai interupsi Ibu sebagai kepala produksinya, jadi langsung menghadapi ibaratnya sebagai garda terdepan. Oke, mungkin selanjutnya sudut pandang dari produksi gimana bisa? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya juga saya paham sekali dengan posisi Bunda, tekanan dari pelanggan itu memang kan. Tetapi dari sisi kami, masalahnya adalah pemesanan besar sering masuk bedakan informasi soal jumlah pesanan atau tentang waktu itu kadang baru sampai kita beberapa hari sebelum pesanan harusnya dikirim. Dari situ waktu yang sendiri itu kami kesulitan mengatur bahan baku, tenaga kerja, sampai kapasitas mesin. Jadi bukan kami tidak mau kerja cepat, tapi memang dari teknisnya dari situ. Oke, menarik. Jadi kalau dari sudut pandang masing-masing nih, saya simpulkan bahwa sebenarnya ini bukan salah siapa ya, tapi lebih ke perbedaan tanggung jawab yang berkurang gitu ya. Kalau itu menurut kalian ini sebenarnya konfliknya itu apa atau ini termasuk jenis konflik apa sih? Silakan. Kalau menurut saya sebagai kepala divisi pemasaran ini konflik antar kelompok tubuh atau antar divisi, soalnya yang membantu dua bagian organisasi yang fungsinya berbeda tapi saling membedakan satu sama lain. Saya setuju sekali dengan itu. Dan kalau dilihat dari levelnya ini juga konflik horizontal karena posisi kami dengan pemasaran itu sejajar, sama-sama kepala divisi. Oke, ini murni ya soal koordinasi kerja, bukan soal masalah pribadi ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke masalahnya ya. Jadi menurut kalian berdua nih, penyebab utama dari konflik ini sebenarnya apa sih? Kalau dari sisi saya, ini mengenai soal komunikasi yang kurang Bu. Sebelumnya kami mendirikan tanggal pengiriman pegangan. Seharusnya kami cek dulu kapasitas produksi itu sebenarnya seperti apa. Setuju, tapi saya mau tambahkan juga koordinasi pesanan kami pas rumah. Kalau saja kami tahu pesanan ke awal jadwal produksi lebih teratur, resiko pun bisa kami tekan. Saya juga sependapat sih dengan opini kalian berdua. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya yaitu perbedaan tujuan antara ini ya, antar divisi ya. Di
dari tim pemasaran ini maunya kepuasan pelanggan penjualan, sedangkan dari tim produksi ini mau kualitas produk dan juga efisiensi prosesnya ya. Sebenarnya hal semacam ini normal di organisasi, cuman kalau misalnya tidak segera ditangani kedepannya akan berdampak buruk bagi perusahaan ya. Baik, sekarang kita coba nih lihat dampaknya. Tentu saja hal ini sangat berdampak ya kalau dari point of view kalian masing-masing nih, dampaknya apa nih? Kalau menurut saya yang paling utama sih dunia kepuasan pelanggan itu banyak yang mulai mempertanyakan komunitas karena pesannya yang datang tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Kalau dari sisi internalnya juga hubungan antar divisi kurang nyaman. Terus terang kami juga jadi lebih sibuk mencari siapa yang salah daripada kita salah menyalahkan satu sama lain. Kita mencari solusi. Betul. Oke, karena kita fokus ke depan ya. Menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi ke depannya lagi? Kalau usul saya, kita adakan melakukan koordinasi antara pemasaran dan produksi sebelum menerima pesanan dan jumlah yang besar. Jadi apa yang akan disampaikan ke kamu itu benar-benar sesuai kemampuan produksi. Saya juga mau tambahkan juga ya, dimana kalau kita pakai sistem informasi yang terintegrasi, jadi kedua divisi bisa melihat pemesanan kapasitas produksi dan jadwal pengiriman secara real time, tidak menunggu laporan manual. Saya setuju sih, menurut saya kedua ukuran ini sangat bagus ya. Dan kalau boleh saya akan ini mungkin kita perlu ekspor komunikasi antar di sini. Jadi setiap pesanan dalam jumlah tertentu wajib dikonfirmasikan dulu ke tim produksi. Jadi sebelum kirim ke pelanggan nih, dari tim pemasaran konfirmasi dulu ke tim produksi. Kalau boleh saya simpulkan ya, jadi menurut dari kesimpulan yang ini nih, strategi yang paling cocok mungkin yang pertama tentu saja kolaborasi antar divisi gitu. Jadi kedua divisi ini sama-sama cari solusi yang saling menguntungkan gitu sebelum terjadi pengiriman gitu ya. Dan selain itu juga kita perlu nih komunikasi terbuka supaya koordinasinya lebih rapi. Nah itu yang tadi saya bilang SOP tadi, kita perlu menjalankan SOP komunikasi tadi juga ya. Dan saya yakin kalau kita fokus dan menjalankan solusi tadi ke depannya, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi gitu. Atau ya ibaratnya kita minimalisir lah kejadian ini terulang lagi gitu ya. Terima kasih banyak atas masukan kalian buat kalau saya ini sangat membantu ya, saling terbuka gitu. Jadi dari kesimpulan ya, kalau sesuatu yang terjadi ini saling antar divisi ya, frontal gitu. Dan namanya kurangnya komunikasi, dan perbedaan prioritas antara divisi. Dan dampaknya juga bukan cuma masing-masing divisi ya, dia ke perusahaan gitu. Karena itu bisa kita sepakati solusi tadi. Terima kasih atas waktunya. Sekian penyelesaian konflik dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.